Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi al-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang berbahagia, di era tahun 1990-an pernah ya saya mendengarkan lagu ya begini. Apabila ada manusia telah pergi ke alam baka, putus sudah semua amalnya, kecuali hanya 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang berguna bagi sesama, yang ketiga doa anak yang soleh yang dapat meringankan dosa. Itulah penggalan ya syair dari grup qasidah modern Nasyidaria ya, yaitu tentang 3 amal ya, 3 amal yang tidak akan putus. Dari itu tausiah kali ini saya akan menyampaikan, yaitu 3 amal yang tidak akan putus walaupun orangnya sudah meninggal. Adapun amal yang pertama yang tidak akan putus walaupun orangnya sudah meninggal, yang pertama adalah sedekah jariyah. Kita tahu bahwa kita sebagai manusia tentunya kita dianjurkan untuk senantiasa melakukan sedekah. Jadi sedekah adalah suatu ya pemberian seseorang kepada orang lain dengan mengharap imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mau sedekah, maka Allah akan menggantinya. Ketika kita sedekah dengan harta benda, Allah akan mengganti dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan ilmu pengetahuan, Allah akan mengganti dengan kepandaian. Ketika kita sedekah dengan jasmani, Allah akan mengganti dengan kesehatan. Dan ketika kita sedekah dengan senyum, Allah akan mengganti dengan awet muda. Sehingga di sini kita perlu yaitu sedekah setiap hari. Setiap istighfar adalah sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap memberikan, setiap melakukan kebaikan adalah sedekah. Maka dari itu ketika kita bisa bersedekah setiap hari, maka kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir walaupun kita nanti sudah meninggal. Maka dari itu salah satu contoh kita bersedekah agar amalnya selalu mengalir. Mari kita ikut berpartisipasi dalam membangun masjid, membangun gedung pertemuan, membangun rumah yatim piatu, membangun gedung pengajian dan sebagainya. Yang jelas manakala kita senantiasa bersedekah, misalnya membuat sumurnya dipakai orang sampai nanti, maka kita juga akan menjadi
amal yang selalu mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Begitu juga manakala kita ikut berpartisipasi membangun rumah yatim piatu, masjid dan sebagainya, maka amal ibadahnya, amal pahalanya akan selalu mengalir walaupun kita nanti sudah meninggal. Maka dari itu, mari kita ajak diri kita, keluarga kita, saudara kita agar ikut berpartisipasi dalam bersedekah yang pahalanya akan tetap mengalir sampai hari kiamat walaupun kita sudah meninggal. Jangan sampai kita melakukan dosa jariah, dosa yang mengalir terus-menerus walaupun kita sudah meninggal. Pada itu hindari jangan sampai kita melakukan dosa jariah. Pemirsa yang berbahagia, adapun amal yang kedua yang tidak akan putus walaupun orang yang sudah meninggal, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Kita tahu bahwa setiap muslim wajib untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu dimulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Maka dari itu kewajiban menuntut ilmu ini mari kita laksanakan. Ketika kita sudah memiliki ilmu, syukur ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, ilmu-ilmu yang lain, ilmu eksak, apa ilmu humaniora, ilmu agama, maka ketika kita mau dan mampu mengamalkan kemudian menyebarkannya, maka itu adalah termasuk ilmu yang bermanfaat. Pada hari itu dalam untuk ilmu ini mari kita sesuaikan tupoksi kita masing-masing. Yang ahli pendidikan silahkan mengajarkan pendidikan, yang ahli ekonomi silahkan mengajarkan tentang ekonomi, yang ahli sosial silahkan mengajarkan tentang sosial, yang ahli pertanian silahkan mengajarkan tentang pertanian, yang ahli ilmu politik silahkan menyebarkan ilmu politik, yang ahli pertahanan silahkan sebarkan dengan ilmu pertahanan. Pada itu manakala kita mampu menyebarkan ilmu, insya Allah kita termasuk yaitu amal yang tidak putus. Pada hari itu yang menjadi langkah kita yang pertama adalah ketika kita memiliki ilmu, mari kita pahami, kita resapi, kita amalkan. Kalau kita sudah mempelajari, mengamalkan, kemudian menyebarkan, kemudian orang lain mengikuti apa yang sudah kita sampaikan, insya Allah itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Misalnya saja ketika kita mau belajar Al-Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran agar iramanya merdu. Misalnya begini, ketika kita mau membaca surat Kafirun agar terdengar merdu adalah dengan menggunakan kata kunci nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Nah ini kalau kita terapkan jadi Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin.
Ini contoh bacaan membaca Al-Quran dengan suara merdu, manakala ada seseorang bisa melafalkan surat ini dan bisa menerapkan pada surat-surat yang lain, maka ini termasuk ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu ini sangat bermanfaat sekali, berguna sekali. Walaupun orangnya sudah meninggal, tapi ilmunya tetap bermanfaat. Dan banyak sekali ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat, yang jelas manakala kita memiliki ilmu, mari kita amalkan, kemudian kita sebarkan. Ketika kita menyebarkan ilmu, kemudian diamalkan oleh orang lain, maka itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Pemirsa yang berbahagia, adapun amal yang ketiga yang tidak akan putus meskipun orang yang sudah meninggal adalah doa anak yang soleh. Kita tahu bahwa anak soleh adalah anak dambaan setiap keluarga. Anak soleh adalah selalu berbuat kebaikan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ciri anak yang soleh adalah anak yang senantiasa sholat 5 waktu. Sholat tidak pernah terlambat, tidak pernah melalaikan sholat. Maka dari itu, anak yang soleh adalah karena kebiasaan mereka sholat ada di awal waktu, berjamaah, syukur bisa di masjid, senantiasa adalah mendoakan kedua orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Sehingga ketika orang tua kita sudah meninggal, adalah selalu mengharapkan doa kiriman dari anak-anaknya. Sungguh berbahagia manakala orang tua memiliki anak yang senantiasa mendoakan sehabis sholat, syukur setiap saat dengan doa tadi. Syukur tambah lagi doa-doa yang lain yang jelas manakala kita mengirimkan doa atau surat Al-Fatihah, maka orang tua yang sudah meninggal akan senang sekali. Kita tahu bahwa betapa kasihan ya orang-orang yang tidak memiliki anak yang soleh, karena ketika mereka di alam bariyah, mereka saling berebutan, yaitu apa? Berebutan doa kiriman dari orang-orang muslim. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, ini adalah apa? Doa dari orang-orang muslim ditujukan kepada orang-orang yang sudah berada di alam bariyah. Mereka rebutan apa? Yaitu minta dari doa yang disampaikan oleh musliman muslimat. Tapi kalau anak soleh adalah orang tuanya sudah duduk manis di alam bariyah, hingga hanya menunggu kiriman doa surat Al-Fatihah, kulhu, doa yang lain, maka mereka sangat bahagia, sangat bangga sekali. Sehingga orang tua yang sudah meninggal dunia sangat mengharap agar kita semua dapat dimudahkan oleh Allah, dapat berkumpul bersama di surga. Itulah 3 amal yang tidak akan putus walaupun orangnya sudah meninggal. Mudah-mudahan kita semua bisa termasuk orang yang melaksanakan 3 amal yang tidak akan putus, sehingga dimudahkan oleh Allah dapat berkumpul bersama di jannah. Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.